Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua dilaksanakan secara tatap muka yang mempertemukan antara peserta didik baru dengan para guru Selasa pagi tadi. MPLS tatap muka tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2021-2022 berjalan lancar. MPLS yang sebelumnya dibuka Bupati Sinjai secara virtual ini, Selasa pagi kembali dilanjutkan dengan penerapan sistem pembelajaran tatap muka terbatas yang mempertemukan antara peserta didik baru dengan para guru. Salah satu sekolah yang menerapkan MPLS secara tatap muka ini adalah UPTD SMP Negeri 5 Sinjai ini. Setiap peserta didik yang hadir dipastikan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan COVID-19 Sinjai. Menurut keterangan pihak sekolah, peserta didik baru untuk tahun ini berjumlah 134 peserta. Setiap kelasnya hanya diperuntukkan untuk 12 peserta didik. Mereka juga dibagi ke dalam 2 sesi agar tidak menimbulkan kerumunan massa. Bukan hanya itu, peserta didik ini juga hanya diberikan waktu 1 jam 30 menit selama sekolah dan diminta segera pulang usai pertemuan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya kira hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan anak-anakku semuanya dalam kondisi siap untuk beraktivitas. Pada pagi hari ini kami dapatkan tugas untuk memberikan materi untuk motivasi belajar. Tentunya berbicara tentang motivasi, kita akan berbicara dari awal berbagai hal-hal yang menimbulkan semangat kita lebih maju. Undangan untuk membawakan materi ini adalah saya adalah alumni SMP Negeri 5, kalau dahulu dikatakan SMP 3 atau SMP standar. Tentunya dahulu tidak sebagus sekolah saat ini. Perlengkapan yang dimiliki masih terbatas. Nuansanya masih nuansa dalaman. Beberapa halaman sekolah masih berupa genangan sawah dan segala macam. Sehingga saat itu dengan semangat bahwa kita berada di SMP standar, istilahnya dahulu, SMP standar, sehingga ada terbenak di hati kami semua bahwa SMP ini adalah salah satu sekolah andalan, meskipun dalam kondisi masih dalam suasana sekolah baru, karena kami adalah alumni pertama. Semangat belajar kami ini tentunya didorong keinginan untuk bisa lebih maju. Meskipun sekolah ini adalah sekolah baru, tetapi karena namanya standar, tentu harapan kita bahwa disinilah lingkungan yang akan menempa kami. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, dahulu kami di sini datang ke sekolah yang betul-betul diberikan pelajaran oleh bapak-bapak, ibu-ibu guru, dengan semangat antusias kami mengikuti. Bahkan untuk pelajaran biologi saat itu, kami diminta semua siswa menggali ukuran 1 kali 1 kali 1 untuk membuat sebuah empang.
Nah, dari situlah nanti akan diharakan. Ya. Jadi kami punya tugas, satu siswa itu 1 meter persegi yang harus digali untuk hadirkan sebuah empang. Tentu banyak manfaat yang dihadirkan oleh apa yang telah kami buat saat itu, di mana selain untuk tempat memelihara ikan, tentu ada pembelajaran ekosistem biologi di situ. Semangat ini terus berkembang, adik sekalian ya, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki. Saat itu proses belajar kita tidak secanggih saat ini ya. Kita masih membutuhkan beberapa materi-materi pelajaran. Kita datang ke sekolah, pinjam buku, datang ke tempat teman yang punya buku, kita belajar bersama-sama. Karena informasi saat itu satu-satunya yang bisa kita dapatkan adalah melalui pelajaran. Selain yang disampaikan oleh Bapak Guru, disampaikan oleh orang tua, disampaikan oleh kakak-kakak kami, referensi untuk mengetahui sesuatu itu larinya ke buku. Jadi kami banyak-banyak membaca. Itu kondisi saat itu. Sehingga hadirlah kelompok-kelompok belajar, hadir dari sekolah, ya, dari teman-teman kelas membuat beberapa kelompok-kelompok belajar, supaya kita betul-betul bisa mendalami apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak guru. Beberapa tahun kemudian, setelah kami tamat, bisa dikatakan bahwa sekolah menengah atas SMA itu didominasi oleh alumni SMP 3. Yang saat ini namanya SMP 5, ya. Dominasi. Artinya, hampir beberapa sekolah-sekolah negeri andalan, taruhlah misalnya saat itu SMA Negeri 1 Sinjai, kalau dulu namanya SMA 277, di situ banyak mahasiswa-siswa dari SMP 3 saat itu yang bisa hadir lulus di SMA Negeri 1 Sinjai. Kenapa dikatakan bahwa ini adalah salah satu SMA 277 itu adalah SMA andalan? Karena selain usianya yang sudah lama, beberapa kabupaten ya seperti dari Bone, perwakilan dari Bone, dari Kajuara, biasa tuh yang ranking di sana itu masuk ke SMA Negeri 1. Dari pergerakan inilah kita melihat bahwa begitu besar peranan dan di pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pada kondisi saat ini, tentu anak-anakku sekalian harus betul-betul melihat ya, dan mempelajari bahwa saat ini kita telah dihadirkan oleh perkembangan teknologi, ya, kita telah dihadirkan oleh beberapa fasilitas-fasilitas, baik secara membaca dengan hadirnya beberapa buku-buku, baik buku-buku yang sifatnya fisik maupun buku-buku online, telah dihadirkan beberapa pengetahuan. Dengan mudahnya kita bisa mendapatkan informasi-informasi melalui beberapa penyedia informasi, pencari informasi seperti Google dan sebagainya. Tentu ini adalah salah satu peluang buat anak-anakku sekalian ya. Karena dengan hadirnya teknologi seperti ini, apapun kita bisa dapatkan. Informasi apapun kita bisa dapatkan. Oleh karena itu kita harus fokus. Kita harus fokus. Karena pelajar adalah harta karun. Dia akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dia akan mengikuti kita selamanya. Kalau saat-saat dari awal, saat-saat ini, anak-anakku sekalian tidak belajar, tentunya ini akan mempengaruhi
kita ke depan. Oleh karena itu, ada beberapa motivasi yang perlu anak-anakku tahu ya. Kalau kita saat ini tidak merancang ya apa yang kita lakukan ke depan, maka tentu kita ke depan akan mengikuti rancangan orang lain. Kita tidak boleh patah semangat. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Saat ini adalah gagal, tapi kita mencoba belajar, insya Allah ke depan kita akan berhasil. Oleh karena itu, semangat belajar harus tetap kita tingkatkan. Anak-anakku sekalian, bahwa bagaimanapun sebagai siswa, sebagai anak didik, kita harus patuh kepada orang tua kita. Kalau di rumah itu adalah orang tua kandung kita, kakak kita, tante kita, sebagai orang tua di luar, dan di sekolah guru-guru adalah orang tua kita. Guru-guru kita mempunyai tugas dan fungsi bagaimana meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan moral kita sebagai rasa hormat kepada guru, rasa sayang kepada guru, sama dengan rasa sayang kepada orang tua. Dan ini akan terbawa selamanya. Dan ini akan melahirkan sikap dan perilaku kita terhadap bagaimana menghadapi orang. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, Tuhan telah sampaikan bahwa Tuhan akan menaikkan derajat orang yang beriman. Itu artinya kita dituntut, kita harus tetap belajar. Sampai kita mungkin pernah mendengarkan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Ada juga hadis ya yang menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Itu artinya kita harus belajar dimanapun dan kemanapun. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, itu akan mempengaruhi diri kita, perilaku kita, dan moral kita. Anak-anakku sekalian, fakta itu terbawa kepada beberapa teman-teman kami, ya, alumni SMP 3 yang saat ini namanya SMP 5, SMP 3, SMP standar. Sudah banyak ya yang bergerak di berbagai lini, baik di pemerintahan, swasta, dan kita bisa katakan bahwa beberapa pejabat di pemerintah Kabupaten Sinja itu bisa dikatakan didominasi oleh alumni dari SMP 5 ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa belajar ini adalah hal yang harus Anda lakukan. Karena belajar adalah harta karun yang akan membawa dan mengikuti kita kemanapun berada. Anak-anakku sekalian, kembali saya sampaikan bahwa dengan era digitalisasi ini, orang tua berupaya semaksimal mungkin di rumah bagaimana menghadirkan satu perangkat yang bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak-anakku sekalian. Era globalisasi ini dengan memanfaatkan gadget ya, memanfaatkan HP kita, Android kita, supaya bisa belajar lebih jauh. Saya bisa katakan bahwa setiap informasi yang hadir, ada yang namanya informasi positif, ada yang informasi negatif. Pengaruh informasi negatif itu sangat besar. Oleh karena itu, dengan semangat kerja kita, semangat belajar kita
kita hindarkanlah dari hal-hal konten-konten yang negatif. Kita belajar, dan belajar. Insya Allah, anak-anakku sekalian bisa menjadi pejabat, bisa menjadi apapun ke depan dengan adanya perencanaan, ya, dengan adanya semangat belajar dari awal. Sekali lagi saya katakan bahwa keberhasilan ke depan ditentukan oleh anak-anakku sekalian. Kalau anak-anakku sekalian saat ini belajar, motivasinya belajar, dan belajar, salah ke depan anak-anakku sekalian akan menuai hasilnya, akan mendapatkan hasilnya. Kalau anak-anakku sekalian saat ini penuh dengan berbagai informasi-informasi, sekali lagi saya katakan, semangatlah untuk mengetahui dengan bagus. Hindarilah hal-hal yang negatif, pusatkan pikiran, pusatkan kemampuan, pusatkan konsentrasi belajar. Kenapa? Karena dengan belajar insya Allah ke depan anak-anakku sekalian pasti akan menuai. Saya dengan beberapa alumni membuktikan bahwa dengan memanfaatkan sarana belajar, membaca buku, dan saat ini dengan teknologi canggih kita bisa melihat dan mendapatkan informasi melalui Google, insya Allah apa yang kita harapkan ke depan bisa akan tercapai. Sekali lagi saya katakan, kalau anak-anakku sekalian tidak merancang dari sekarang, ke depan tentu Anda akan mengikuti rancangan orang lain. Saya kira apa yang saya sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa termotivasi bahwa yang bisa menentukan keberhasilan anak-anakku semua adalah bukan orang lain, tapi anak-anakku sendirilah. Tuhan mengatakan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan dia sendiri yang merubah. Kalau anak-anakku sekalian tidak dengan semangat mau merubah diri, dengan semangat belajar, dan belajar, insya Allah ke depan kita akan mendapatkan keberhasilan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menimbulkan motivasi belajar buat anak-anakku sekalian. Dan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Andes Syarifuddin. Semoga dengan kepemimpinan beliau, UPTD SMP Negeri 5 Sinjai semakin berkualitas. Pemirsa yang kami hormati, untuk mengenal lebih dekat profil SMP Negeri 5 Sinjai, mari kita saksikan tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian dan penonton guru dan staf tata usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, saya ajak untuk memulai kegiatan ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi hari ini anakku sekalian dan semua komponen yang ikut menyaksikan acara ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dengan kekuatan yang prima. Tak lupa pula kita mengucapkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyana Muhammad. Anakku sekalian, sebagai siswa baru atau peserta didik baru di sekolah ini tahun ajaran 2020-2023 yang sementara sekarang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini anakku semua antusias untuk mengikuti acara ini, supaya nanti pada saat sekolah nanti anakku sekalian, sebelum pembelajaran secara aktif dimulai, tentu kalian semua diharapkan untuk menguasai lingkungan sekolah ini sebagai lingkungan yang baru yang Anda dapatkan sesudah tamat dari SD masuk di sekolah ini. Dan tentu banyak hal-hal yang kalian harus ketahui. Oleh karena itu pada kegiatan MPLS kali ini saya akan membawakan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah dan budaya sekolah kita di SMP Negeri 5 Sinjai. Maka saya berharap kepada aku semua supaya taat untuk mengikuti acara ini, supaya kalian semua memahami apa yang saya sampaikan dan tidak ada kekeliruan besok lusa pada saat kita sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran nanti. Karena apa yang saya sampaikan erat sekali dengan kegiatan belajar kita setiap hari, dan ini menyangkut masa lingkungan sekolah, kemudian budaya-budaya apa yang kita kembangkan di sekolah ini, yang kalian pasti akan laksanakan sebentar bersama dengan di bawah bimbingan Bapak dan Ibu guru semua. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini yang pertama saya sampaikan adalah pengenalan lingkungan sekolah. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat karena ini insya Allah yang berhubungan dengan pengenalan lingkungan sekolah akan diputarkan video sebentar pada akhir kegiatan ini, sehingga memperjelas apa yang saya jelaskan secara mendetail kita bisa saksikan melalui video pada akhir pembelajaran ini. Yang pertama di materinya di pengenalan lingkungan sekolah ada dua. Yang pertama kita akan mengenal struktur organisasi sekolah kita ini. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah yang kita manfaatkan setiap hari. Yang pertama kita lihat adalah struktur sekolah, organisasi sekolah. Jadi yang pertama struktur organisasi sekolah. Yang antara lain satu di sini ada namanya komite sekolah. Yang kita ketahui bahwa nama ketua komite kita adalah Bapak Muhammad Sabir Sur, SOS MSc. Beliau juga sebagai alumni pertama di SMP Negeri 3 Sinjai. Sebelum dirubah menjadi SMP 5. Jadi beliau itu adalah lulusan pertama. Kemudian sekarang kerjanya adalah sekretaris Dinas Koperasi Kabupaten Sinjai. Baru saja selesai memberikan sebuah materi tentang motivasi belajar pada anakku sekalian. Apa fungsinya sebagai ketua komite sekolah? Ini adalah bentukan organisasi orang tua kalian. Sehingga dikatakan komite sekolah. Apa tugasnya sekiranya ada sesuatu yang hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah, maka seharusnya kalian melaporkan pada orang tua, kemudian orang tua melaporkan pada
ketua komite sebagai ketua organisasi dari orang tua kalian di sekolah ini. Lalu dikonsultasikan bagaimana cara dan solusi penyelesaian masalah itu. Jangan langsung kita melaporkan kepada pihak-pihak berwajib ketika ada sesuatu yang terjadi di sekolah ini yang tidak berkenan di hati anakku sekalian. Inilah fungsinya sebagai ketua komite sekolah, tempat untuk menyampaikan sesuatu kejadian pada ketua ini, karena ini adalah organisasi daripada orang tua kalian semua. Jadi itu fungsinya itu. Kemudian kepala sekolah, siswa baru ini harus tahu. Saya kira kalau kelas 8 dan ke 9 mereka sudah tahu semua. Kepala sekolah kita adalah Bapak Detrandus Syarifuddin. Tugasnya adalah pembuat kebijakan untuk dilaksanakan di sekolah ini. Siapa yang melaksanakan semua personil sekolah, mulai dari siswa, guru-guru, dan staf tata usaha. Itulah fungsinya kepala sekolah. Jadi pengendali sekolah ada pada kepala sekolah. Kemudian selain kepala sekolah, ada 5 wakil kepala sekolah di sekolah kita. Yang pertama ada wakil kepala sekolah umum. Inilah koordinatornya wakil-wakil kepala sekolah yang ada di bawahnya. Wakil kepala sekolah, anakku sekalian sebagai siswa baru harus tahu, karena baru saja penggantian struktur organisasi, diremajakan di strukturisasi ini kita punya struktur organisasi ini, sehingga ada pergantian-pergantian. Nah sekarang wakasi umum itu anakku sekalian sekalipun belum menyaksikan secara langsung sekarang, tetapi besok lusa kalau berhubungan dengan wakasi umum tentu harus kalian tahu bahwa namanya Ibu Sutriani SPD MPD. Itulah wakasi umum yang mengkoordinasikan semua wakasi-wakasi yang ada di bawah. Yang kedua, wakase kurikulum. Jadi wakase kurikulum namanya Ibu Nurtiani yang mengurusi tentang urusan pembelajaran di sekolah kita ini. Kemudian kedua, wakase kesiswaan. Anda sudah tahu semua, ya kelas 8, 9, tapi ini kelas 8 karena kalian semua orang baru di sini perlu mengetahui bahwa urusan kesiswaan adalah Bapak Muhammad Tang SPD. Dia yang mengurusi kebutuhan-kebutuhan tentang siswa, baik reguler, kemudian siswaan. Yang selanjutnya wakase, wakil kepala sekolah di bidang sarana, itu Pak Muhammad Ramli SPD. Kalau kelas 8 dan kelas 9 sudah mengetahui semua dan mengenal semua siapa itu Pak Ramli. Ini tugasnya untuk mengurusi sarana-sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Dari mulai gedung, kemudian bagaimana alat tulis menulis, kemudian bagaimana persiapan ruangan kegiatan belajar. Beliau ini adalah tugasnya Pak Ramli sebagai wakase sarana. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan dalam bentuk fisik yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, kita hubungi Pak Ramli, Bapak Muhammad Ramli SPD. Tentu yang kelas 7 yang baru masuk sebagai peserta didik baru belum mengenal, tapi insya Allah yang saya sebutkan ini pada saat nanti kalian sudah tahu. Yang penting kalian harus mengenal namanya. Besok lusa dibutuhkan sama kalian, karena ini selalu kita berkaitan dengan Pak Ramli setiap hari, karena sarana-sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah urusan beliau ini. Besok lusa Anda sudah kenal namanya, pada saat dibutuhkan langsung dicari dan ditanyakan mana namanya Pak Ramli. Tapi saya kira untuk kelas 8 dan ke 9 sudah paham semua dan sudah tahu semua dan kenal semua. Cuma yang peserta didik baru yang kelas 7 sekarang yang tahun ajaran 2022-2023 perlu dicatat dalam hati bahwa urusan sarana ini adalah Pak Ramli. Besok lusa dicari langsung ditahu namanya. Kemudian ada juga wakil kepala sekolah bidang humas. Kepanjangan humas hubungan masyarakat. Jadi hal-hal kebijakan sekolah tentu ada wakase humas yang menyampaikan kepada masyarakat karena berkaitan dengan masyarakat.
Inilah fungsinya selalu berkomunikasi dengan masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang dimunculkan dalam sekolah kita di SMP Negeri 5 Sinjai. Kemudian selanjutnya, dalam kegiatan belajar nanti, kalau sudah aktif belajar, tentu kalian semua, dan sudah dirasakan sekarang di MPLS, guru di sini ada namanya guru mata pelajaran, yang jumlahnya itu kurang lebih 40 orang, yang terdiri dari guru tenaga sukarela dan guru PNS atau ASN. Kemudian selanjutnya inilah yang akan memberikan memegang satu mata pelajaran. Ini guru mapel ini, di antara 11 mata pelajaran tentu ada satu mata pelajaran gurunya 3, ada 5, ada 2, ada 3 dan lain sebagainya. Ini kalian sebentar tugasnya ketika masuk gurunya mulai mengajar di kelas, diharapkan kepada semua guru untuk memperkenalkan diri pada siswa, karena jangan sampai sudah mau naik kelas 8, rata-rata banyak siswa yang tidak tahu siapa guru IPA, siapa guru matematika, siapa guru PPKN. Tetapi kalau misalkan guru pertama mengajar di kelas kalian untuk kelas 7 ini, lalu tidak sempat memperkenalkan diri, tentu kalian harus diminta bahwa Bapak dan Ibu perkenalkan dirinya supaya saya lebih mengenal Bapak dan Ibu, supaya tidak ada kesulitan kalau sekiranya ada hal-hal yang dibutuhkan sama Ibu dan Bapak guru. Ini penting. Jadi kalau gurunya tidak memperkenalkan diri pada awal pembelajaran, anakku sekalian ambil inisiatif bahwa tolong Bapak dan Ibu guru perkenalkan nama di sini, supaya saya sebagai siswa atau peserta didik bisa mengenal nama dan wajah Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya ada lagi selain guru mata pelajaran, ada namanya guru BK. Perlu kalian tahu bahwa di sekolah ini ada 4 guru bimbingan dan konseling atau BK. Jadi saya kira kalau guru BK ini persoalan baru bagi kalian untuk kelas 7. Kenapa? Karena di waktu di SD mulai kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada guru BK-nya. Setelah masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP Negeri 5 Sinjai, kalian menemukan ada namanya guru BK, singkatan dari guru bimbingan dan konseling. Tugasnya ini bukan mengajar di kelas, artinya tidak sama dengan mata pelajaran suatu waktu masuk, tetapi sering juga masuk di kelas karena materi-materi yang berhubungan dengan klasikal. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa di sini ada 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri sebagai pemateri sekarang, yang nama saya Bapak Mama Sain. Kemudian kedua namanya Ibu Sabriati SPD, yang ketiga Ibu Ratna SPD, yang keempat Haja Asmawati SPD. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan guru BK, anak-anakku sekalian, baik kelas 7 maupun kelas 8 dan 9, harus berhubungan dengan guru BK untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada kalian semua. Kemudian itulah struktur organisasi sekolah. Jadi pertama komite, saya ulang kembali, kemudian kepala sekolah, ada wakase umum yang saya jelaskan tadi satu persatu. Yang selanjutnya urusan kurikulum, wakase kurikulum. Yang selanjutnya lagi wakase kesiswaan, kemudian wakase sarana, wakase humas, kemudian guru mata pelajaran. Itulah mengajar kalian di kelasnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah guru bimbingan dan konseling, disingkat dengan BK. Yang saya sebutkan tadi ada 4 orang. Kecuali guru mapel, saya tidak sempat satu persatu karena jumlahnya 30 kurang 50 orang. Yang selanjutnya kalian yang perlu disampaikan khususnya kelas 8, karena baru mengenal lingkungan sekolah di sekolah ini dan itu merupakan hal yang baru bagi kalian, maka perlu diketahui bersama. Yang pertama, harus Anda tahu bahwa di sekolah ini ada kantor namanya. Yang di dekat pintu masuk itu dekat kolam renang, kolam ikan. Nah itu, tahu itu. Kalau kita masuk di pintu gerbang, di sebelah kanan itu bersebelahan perpustakaan, itu namanya kantor. Lalu apa fungsinya kantor? Tempatnya berkantor kepala sekolah. Bersama dengan tata usaha yang melayani kalian semua nanti di urusan administrasi.
Kemudian kebetulan BK tadi, guru BK, ruangannya juga di sana karena tidak menggabung di ruang guru BK. Nah itu. Kemudian ada ruang kelas. Alhamdulillah di sekolah kita ini tersedia 22 RKB, ruang kegiatan belajar mengajar atau kelas. Jadi 22 yang terisi baru 17. Jadi masih ada yang kosong. Itu dimanfaatkan hal-hal yang lain. Tak kalah pentingnya kalian harus tahu bahwa guru IPA itu sambil teori ada praktek yang menyertai teori. Tentunya ada laboratorium. Laboratorium IPA namanya. Yang kita lihat di sebelah utara itu menghadap ke taman yang bersebelahan dengan perpustakaan. Nah, ini nanti kalau guru IPA mengajar, tentu kalau sudah teori di kelas dikirim masuk di ruang laboratorium untuk praktek. Jadi praktek di IPA. Saya kira kalau ini kalian sudah praktek semua di SD. Cuma tempatnya dan ruangnya yang berbeda. Dan di sini sangat lengkap apa yang kita butuhkan tentang praktek yang berkaitan dengan materi-materi IPA itu. Kemudian tak kalah pentingnya adalah gedung perpustakaan. Nah, saya kira di sekolahnya anakku sekalian yang kelas 7 sekarang di SD itu sekarang sudah ada semua perpustakaan. Nah, ini perpustakaan Anda sudah tahu bahwa tempatnya buku. Jadi ada 2 sumber ilmu yang kita akan memperoleh ilmu dari sekolah ini. Yang pertama dari gurunya sendiri, kemudian dari buku. Tentu buku ini bermacam-macam dalam tempatnya adalah di perpustakaan. Sekiranya kalian semua ada tugas-tugas dari guru lalu membutuhkan buku, silakan hubungi perpustakaan dan alhamdulillah petugasnya dalam ada 4 orang yang melayani kita selama ada di sekolah. Dan selama ini tidak ada yang tidak terlayani karena anakku sekalian yang membutuhkan buku untuk menunjang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan insya Allah dari situ pula dari perpustakaan akan dibagikan setiap mata pelajaran. Kemudian bukan dibagikan masih perlu dukungan-dukungan lain. Tentu masih banyak buku yang lain bisa kita pinjam di dalam. Yang penting butuh silakan masuk. Sana pelayanannya sangat luar biasa. Kalian akan terlayani dengan baik dan insya Allah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian karena ini setiap saat selalu berhubungan dengan ruangan guru. Kenapa? Ruangan guru ini kan tempatnya guru kalian. Sesudah belajar di kelas, tentu guru kembali pada mejanya masing-masing ruang guru. Tentu kalian bahasa disuruh buat tugas dan lain sebagainya, atau disuruh ambil buku sama gurunya. Anda harus tahu bahwa ada ruang guru dan tempatnya guru kami semua duduk kalau tidak melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, ini kan gampang kita lihat ini ruang guru ini. Saya kira kalian semua sudah tahu itu. Kemudian ada laboratorium komputer. Alhamdulillah sekolah kita ini di bagian sarana laboratorium komputer ada 2 unit. Ada di sampingnya masjid di sebelah utara, di sebelah baratnya masjid. Kemudian ada di bagian tengah di lokasi kita ini kegiatan untuk komputer yang berkaitan dengan semua IT. Jadi kalian semua tidak perlu risau karena ruang komputer ada 2. Kemudian alhamdulillah pembimbing komputer di sini sudah ada gurunya 2 yang khusus untuk menangani bidang komputer. Jadi mudah-mudahan kalian setelah selesai nanti di SMP Negeri 3 Sinjai, Anda terlatih semuanya di bidang IT karena pembimbingnya siap, kemudian sarananya lengkap semua. Sisa kalian mau belajar dan mau dibimbing. Nah, itu. Yang selanjutnya ini penting sekali karena ini adalah sarana ini selalu berkaitan dengan anakku sekalian yang berhubungan dengan kesehatan kalian semua. Itu ada disiapkan di sekolah toilet yang 3 tempat berpisah. Ini sesungguhnya sekalipun tidak masuk dalam standar karena ada rasionya itu berapa jumlah siswa perempuan sekian. Kalau saya tidak salah 20 orang siswa perempuan 1 WC sesungguhnya.
laki-laki 25 orang, 1 toilet atau WC. Tapi di sini sekalipun tidak memenuhi standar, tidak tidak mencukupi sesuai dengan rasio jumlah siswa, tetapi alhamdulillah kita masih banyak toilet-toilet yang kita siapkan. Makanya kita bagi tempatnya, ada di bagian timur, kemudian ada di tengah-tengah khusus melayani kelas 8 sebagian, kemudian ada di bagian barat, di sebelah barat untuk melayani kelas 9. Jadi saya kira sudah tertata dengan baik pelayanan tentang toilet di sekolah kita. Karena ini penting karena berkaitan dengan kesehatan kalian. Bagaimana kalau sejak tadi pagi minum banyak-banyak, lalu sampai jam 1 atau jam 13.00 baru pulang dari sekolah, tidak pernah buang air kecil, tentu kalian kesehatannya akan terganggu. Makanya kita siapkan dengan baik sekalipun belum sempurna. Tapi itu kita maklumi karena tidak ada yang pernah mengeluh dan terasa bahwa WC itu sekalipun belum cukup, tapi menunjang kesehatan kita. Kemudian anakku sekalian, karena kita lingkungan pendidikan, tentu ada kita siapkan adalah masjid. Nah, ini tempat ibadah kita. Nanti sebentar saya jelaskan itu. Jadi ada gedung masjid juga yang ada di sebelah timur, di sudut sebelah timur sekolah kita. Itu di sana itu. Kemudian sementara dibangun adalah gedung alumni. Jadi gedung alumni bukan sekolah yang bangun, tetapi alumni SMP Negeri 3 dulu, yang sekarang SMP 5, yang sudah menjadi pejabat dan menjadi pengusaha, yang membangun gedung tersendiri di sini tanpa campur tangan dengan sekolah. Apa tujuannya? Untuk setiap tahun mengadakan reuni, bagaimana memikirkan sekolah kita ini dan memikirkan Kabupaten Sinjai sebagai alumni dari SMP Negeri 5 Sinjai. Itu tadi Bapak Ketua Komite memberikan materi bahwa ternyata lulusan SMP 3 dan SMP 5 ini banyak sekali bertebaran sebagai pejabat, baik di rumah sakit maupun di kantor-kantor lain, kemudian guru dan lain sebagainya. Itulah yang berpartisipasi mengumpulkan dana untuk membangun gedung alumni yang sementara berjalan sekarang hampir selesai, yang ada di sebelah utara ruangan guru, sebelah selatan ruangan guru. Kemudian kantin siswa. Nah, di sini tersedia kantin. Ada di koperasi siap melayani kalian kebutuhan untuk makan minumnya. Kemudian ada kantin di sebelah selatan juga sudah siap. Ini. Kemudian UKS, nah ini penting, UKS usaha kesehatan sekolah. Nah, nanti ada ruangan khusus di sana, satu ruangan itu disiapkan. Di sana banyak obatan, kalau ada yang pingsan kan dibawa masuk di situ untuk dilayani tentang penyembuhan. Di sana obatan ada untuk pertolongan pertama. Dan parkiran. Nah, saya informasikan berhubungan parkiran ini adalah guru. Karena itu peserta di SMP dilarang untuk mengendarai kendaraan sekolah maupun kemana karena usianya belum cukup berdasarkan undang-undang lalu lintas. Makanya itu di sekolah kita ini bebas dari kendaraan peserta didik karena memang dilarang karena aturan yang mengatur kita perundang-undangan bahwa dilarang untuk mengendarai motor bagi siswa SMP. Karena usianya rata-rata 13, 14, 15. Yang harus mengendarai kendaraan adalah usia 17 tahun. Contohnya SMA, itu kan di halaman sekolahnya itu diparkirnya penuh dengan kendaraan. Karena memang sudah diperintahkan undang-undang bahwa boleh mengendarai 17 tahun ke atas. Sarana rekreasi, alhamdulillah kepala sekolah kita sudah ada tempat refreshing. Dia pertama bertugas di sini membuat kolam ikan di depan yang begitu besar dan mewah dilihat. Nah, kita kalau ada sesuatu yang stres ya kita datang di situ nonton apa-apalah. Nah, ini sebagai ikon sekolah kita. Jadi lihat Tuhan berita-berita ada gambarnya itu. Kemudian tak kalah pentingnya adalah yang kalian harus tahu adalah sarana di bidang keolahragaan. Jadi sarana olahraga. Yang pertama, lapangan sepak bola siap. Itu sekaligus sebagai lapangan upacara. Lapangan sepak bola. Jadi kalau praktek olahraga di bidang sepak bola siap kita punya lapangan.
Kemudian lapangan basket ada di atas, siap. Kemudian kawannya sudah siap juga lapangan basket itu. Kemudian lapangan futsal, itu satu lapangan. Jadi selesai lapangan main futsal, nah kita main basket. Kemudian lapangan tenis, nah itu juga lapangannya. Jadi multifungsi itu lapangan itu. Lapangan tenis, tapi kan rata-rata orang tua yang main tenis. Kalau anakku sekalian belum. Kemudian lapangan poli, ada siap kita di tengah lapangan upacara, ada lapangan poli. Jadi kalau kita praktek olahraga di poli, nah siap lapangannya, ada tiangnya, ada netnya. Itu. Kemudian lapangan takraw itu di depannya kantor, di sebelah sini tiang bendera upacara itu. Siap. Itu. Lapangan bulu tangkis, di belakangnya ruangan guru. Siap juga lapangan bulu tangkis. Sudah ada lapangannya, ada tiangnya, ada netnya juga. Jadi terkadang kalau praktek bulu tangkis ya alhamdulillah kita praktek di sini nih dekat sekali nih di belakang kantor. Dibimbing oleh Bapak dan Bapak guru olahraga. Lapangan lompat jauh sudah disiapkan juga di atas, dekatnya lapangan basket. Ada juga. Kemudian lapangan upacara yang saya maksud tadi itu di belakang kantor. Lapangan tenis meja. Untuk lapangannya banyak di dalam, kita siapkan itu. Sekolah sudah menyiapkan itu. Cuma tempatnya akan ditentukan di mana ditempatkan kalau ada praktek tenis meja. Karena banyak ruangan yang kosong. Itulah yang apa namanya anakku sekalian harus ketahui tentang pengenalan lingkungan sekolah. Jadi mulai struktur organisasi sekolah ini, mulai komite sampai guru BK sampai guru mata pelajaran. Kemudian sarana-sarana sarana prasarana yang termasuk gedung dan gedung-gedung yang kita butuhkan di sini sudah siap semua. Nah, ini sarana olahraga tadi saya sebutkan. Alhamdulillah kita lengkap semuanya. Selanjutnya, kalian perlu ketahui, jadi ada budaya sekolah yang harus dibudayakan sama kalian. Artinya, budaya sekolah ini harus dilaksanakan setiap saat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, pengalaman ini sejak lama ini kita programkan di sini dan ini berlanjut terus secara bersekian bulan. Ini budaya sekolah ada dua. Budaya sekolah ada dua komponen yang harus kita pahami itu. Jadi yang pertama, di budaya sekolah ada dua komponen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah peraturan dan tata tertib sekolah. Ini penting ini. Instansi apapun harus ada tata tertibnya. Kalau tidak ada itu kacau itu. Apalagi kita di lingkungan sekolah ada beberapa manusia yang berkeliaran dalam setiap hari. Guru saja lebih 50 orang. Tata usaha ada 10 orang. Kemudian siswa itu kurang lebih 500 orang. Kalau tidak ada aturan dan tata tertib yang mengatur kita, saya kira kacau balau kegiatan kita setiap hari. Oleh karena anakku sekalian harus tahu bahwa peraturan bagaimana dan tata tertib bagaimana yang harus kita taati dalam setiap kegiatan sehari-hari di SMP Negeri Mesinjai. Yang pertama, harus kalian tahu bahwa ada waktu masuk sekolah, waktu pagi, jam 7.00 sudah ada di sini, kemudian jam pulang sekolah ada ditentukan di roster kalian yang sudah dibagikan oleh kelas. Jadi tak usah lagi dirubah-rubah itu. Jangan sengaja terlambat. Jadi kalau jam 7 di jadwal, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, silakan datang jam 7 tepat di sekolah. Kemudian jam pulangnya jangan kita pulang sembrono karena tidak mungkin dikasih pulang sekalipun. Ada mungkin sekali-sekali guru yang tidak hadir karena ada suatu hal yang tidak memungkinkan nanti sekolah, tetapi ada yang mengisi nanti di pembimbingan nanti bersama di guru BK. Jadi kita guru BK siap mengisi jam kosong yang tidak siswa yang tidak belajar pada hari itu. Biasanya jangan dibudayakan bahwa setiap jam terakhir ada yang kosong langsung pulang, tidak seperti itu. Tidak dibiarkan karena ada khusus standby untuk mengganti guru yang tidak hadir. Kemudian pakaian seragam sekolah. Ini pakaian seragam sekolah.
insya Allah ada pembagian dari Bapak Bupati Sinjai yang sementara berproses sekarang, yang mungkin tidak lama sudah dikirim kemari sesuai jumlah siswa baru, peserta didik baru yang terdaftar di SMP Negeri 5 Sinjai. Tunggu saja kapan datanya, itu saya kira tidak terlalu lama, karena tahun lalu pengalaman saya kira tidak sampai satu bulan kita sekolah sudah datang itu bantuan itu. Kita usah pikir-pikir lagi bahwa tidak ada baju. Ini ada baju di pemerintah kabupaten ini di Sekang ini. Nah ini bajunya, pakaiannya sebagai uniform untuk SMP Negeri 5 Sinjai sama dengan sekolah lain. Yang kita lihat dulu yang pertama topi, kemudian dasinya, kemudian baju putihnya bersama dengan celana panjang dan rok warna biru. Kemudian lambang-lambangnya lengkap semua. Kemudian tasnya ada bersama dengan bukunya, jadi satu paket nanti bantuan dari Bapak Pemerintah Kabupaten Sinjai ini. Nah yang perlu kita sadari, anakku sekalian, terkadang ada yang melanggar akibat dari pakaian ini. Selain yang tadi saya sebutkan, ada yang bersepatu itu tidak seragam. Nah di sini di sekolah ditetapkan bahwa warna sepatu itu warna hitam. Jadi warna hitam. Jadi jangan lagi beli sekarang sepatu sekolah, suruh beli samanya yang warna-warni. Karena itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik nanti. Karena ada yang mampu yang beli warna-warna, ada yang tidak. Jadi diseragamkan semua warna hitam. Kemudian kaos kakinya bukan warna merah, bukan warna hijau, tetapi warna putih. Supaya keren dilihat. Putih dengan seragam dengan warna hitam. Kemudian yang perlu kita tahu sekalian, karena kalian belajar di kelas 7 sekarang, tentunya kan bercita-cita untuk naik kelas. Nah ini nanti harus tahu bahwa setiap mata pelajaran yang kalian ikuti itu minimal kehadiran 80%. Kalau di bawahnya itu otomatis Anda tidak naik kelas. Ini harus dipatuhi ini. Tapi yang sebaiknya adalah hadirilah 100% itu kegiatan pelajaran setiap mata pelajaran sepanjang tidak ada gangguan kesehatan. Itu anakku sekalian. Alpah, ini sering, sengaja atau tidak, sering terjadi di sekolah kita. Alpah itu berturut-turut 3 hari, harus ada pemberitahuan wali kelas, kemudian ditindaklanjuti oleh guru bimbingan dan konseling sebagai kunjungan rumah, bertemu dengan orang tua kalian. Apa penyebabnya sehingga 3 hari berturut-turut tidak hadir di sekolah. Ini anakku sayang. Jadi bukan sebuah ancaman, tapi sebuah pemberitahuan supaya kalian tahu bahwa oh ternyata kalau kita tidak hadir di sekolah selama 3 hari berturut-turut, berarti yang turun tangan adalah wali kelas bersama dengan guru bimbingan dan konseling yang datang di rumah kalian untuk menanyakan hal apa yang menyebabkan sehingga anak ini tidak hadir berturut-turut selama 3 hari. Sehingga guru BK nanti akan mencari solusi bagaimana anak-anak ini terbebas dari masalahnya. Kemudian ada pergantian jam. Nah ini sudah tradisi dan budaya. Biasanya kalau ada pergantian jam, misalnya jam 1-2 selesai guru IPA, jam 3-4 guru matematika masuk, ternyata keluar ke guru IPA-nya, ikut juga keluar sama gurunya, padahal tidak seperti demikian itu. Diharapkan ketika pergantian jam bukan jam istirahat, kalian guru meninggalkan kelas, kalian tetap di kelasnya, menunggu jam berikutnya dan menunggu guru yang mengajar pada jam sesudahnya itu. Bukan untuk ikut keluar, itu menyalahi aturan itu nak. Jadi anakku sekalian perlu dipahami bahwa kalau nanti ada pergantian jam, tidak boleh ada yang ikut keluar sama gurunya, tetapi tetap di kelas untuk menunggu guru berikutnya. Kemudian nanti ada perintah untuk istirahat secara umum keseluruhan, baik kelas 7 sampai ke 9, baru kita keluar karena ada bel khusus untuk istirahat. Nah, tujuannya adalah Anda refreshing, kemudian mencicipi sesuatu untuk mengisi tenaga yang sudah habis tadi yang kita pakai untuk belajar sampai 4 jam, baru keluar. Nah itu. Kemudian setiap peserta didik diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap Senin. Nah ini tidak ada kecuali orang sakit.
Tapi hari Senin ini kalau misalnya ada sakit tapi datang di sekolah kan tidak dibolehkan ikut upacara, tapi ada ruang khusus disiapkan itu. Di apakah di ruang UKS atau ruang BK. Nah, tapi yang bagian sehat tidak ada kecuali kalau hadir di sekolah harus mengikuti upacara bendera. Yang selanjutnya menyangkut masalah izin. Nah, ini sering terjadi di sekolah, makanya ada dalam aturan. Izin 1 hari boleh pada wali kelas, boleh pada guru mata pelajaran. Tetapi kalau izinnya sampai 2-3 hari harus melalui izin kepala sekolah. Karena itu tidak terlalu lama tidak mengikuti mata pelajaran selama 3 hari. Harus izin kepala sekolah. Yang selanjutnya, anakku sekalian, ini zaman IT sekarang. Tentu kalian memiliki HP semua, karena kita ini namanya IT. Tetapi, ada larangan membawa HP ketika tidak dibutuhkan pada hari itu. Nah, nanti kalau ada guru yang membutuhkan untuk menunjang kegiatan proses pembelajarannya membutuhkan sarana HP, maka kalian akan disuruh membawa. Itu kan guru yang bertanggung jawab. Nah, kalau tidak, berarti dilarang bawa HP. Itu. Karena kalau bawa HP itu banyak hal yang terjadi. Ini pengalaman masa lalu ini. Siswa bawa HP, bebas bawa HP. Ketika belajar, dan gurunya duduk-duduk di depan, dipoto, baru diedit, baru diupload di media sosial. Ada diedit menjadi guru yang berkacamata besar, kemudian model-model lain. Nah, ini yang tidak diinginkan. Kemudian siswa juga kalau tidak ada guru, kalau bawa HP secara bebas setiap hari, terkadang sembunyi-sembunyi foto bersama dengan temannya yang tidak seharusnya begitu, karena laki-laki dan perempuan diupload di media sosial. Semua itu adalah tanggung jawab sekolah sekiranya ada hal yang terjadi seperti itu, mencoreng nama baik sekolah kita. Oleh karena itu saya berharap jagalah nama baik sekolah atas semua anakku sekalian, baik kelas 7 maupun kelas 8 dan ke 9, supaya proses kita di sekolah ini berjalan dengan baik tanpa ada sorotan-sorotan dari masyarakat akibat dari perbuatan kita melalui sarana HP. Makanya itu adalah larangan. Jadi tidak artinya pelarang itu punya alasan-alasan tersendiri berdasarkan juga pengalaman-pengalaman. Tetapi suatu itu guru suruh bawa HP ketika materi pembelajaran itu membutuhkan sebuah sarana yang berupa HP. Jadi larang atau tidak dilarang. Dilarangnya itu secara bebas setiap hari. Tidak dilarangnya ketika guru mata pelajaran membutuhkan sarana HP untuk menunjang proses kegiatan belajarnya. Kemudian anakku sekalian, ini terkadang kalau SMP, wah ini hebat rambutnya, sama dengan mahasiswa, rambutnya sampai di sini. Nah, kita punya aturan, karena kita tahu bahwa kamu itu belum bisa merawat rambut yang sepenuhnya seperti mahasiswa setiap hari pakai sampo. Nah, ini ada aturan sekolah bahwa rambut itu bagi laki-laki panjangnya cuma 3 cm. Nah, jadi 3 cm dari depan sampai di belakang. Samping kanan, samping kiri 3 cm. Ini jadi aturan bagi sekolah kita. Dampaknya kalau kalian tidak mentaati diperingati, cukur. Sampai 2 kali tidak, langsung guru bertindak, kamu dicukur sendiri. Kamu dicukur oleh bapak dan ibu guru. Jadi mohon dipahami bahwa seperti inilah aturan kita. Saya masuk di SMP 3 harus diikat dengan aturan ini dan harus saya taati. Supaya tidak terjadi sebuah konflik. Nanti kan kalau guru yang cukur marah-marah lagi, lapor-lapor sama orang tuanya. Ini yang kita hindari. Dan aturan itu harus ditaati supaya tidak kacau. Nah itu. Ini menyangkut masalah rambut. Jadi tolong 3 cm, bukan 3 km. 3 cm rambutnya siswa SMP Negeri Mesinjai bagi laki-laki, bukan perempuan. Kemudian bagi perempuan ada juga syaratnya. Selama ini ada juga yang sering pakai jilbab yang segitiga, yang pakai peniti-peniti itu yang bikin repot orang. Sekarang itu dari sejak awal sampai sekarang itu memakai bagi perempuan memakai jilbab pasang. Jadi memakai jilbab pasang istilahnya. Saya dengar sama perempuan di ibu guru perempuan.
Maksudnya itu yang bukan segitiga pakai penit langsung jadi pasang sudah jadi. Tidak repot orang. Itu. Nah itu kalau yang segitiga itu, nah biasanya kalau bungkuk orang kelihatan semua di sini nih. Ini. Nah, itu yang dihindari. Ini kan dalam agama kan dilarang seperti itu, norma-norma agama itu. Makanya itu kita harus rancang bahwa ada aturannya, pakai jilbab dengan jilbab pasang, bukan yang segitiga itu yang terbelah kalau kita tunduk dan bungkuk untuk mengambil sesuatu. Oke? Untuk perempuan, jadi tidak dicukur rambutnya perempuan, tapi harus taat pada pemakaian jilbab. Warnanya di sini warna putih semua, mulai hari Senin sampai hari Sabtu putih semua itu. Kemudian selanjutnya anakku sekalian dilarang membawa benda tajam. Apapun bentuknya, yang penting runcing dan tajam. Dilarang itu. Kalau mengatakan bambu saja apa, tapi seperti tusuk apa namanya, tusuk sate, nah itu dikasih kantong. Nah, itu ada tujuannya itu mencelakai orang lain. Jadi berharap jangan sama sekali membuat benda tajam dalam lingkungan sekolah. Akibatnya kalau diperingati lalu masih seperti itu, tentu kalian dikembalikan pada orang tuanya masing-masing yang tidak mau taat pada peraturan. Karena ini benda tajam membahayakan pada orang lain. Kemudian ini penting sekali lah, karena sekarang itu zaman merajalela. Penggunaan obat terlarang. Nah, ini bukan saja obat terlarang dilarang. Maksudnya itu obat terlarang kan yang umum itu narkoba, macam-macam yang sejenis itu yang bisa merusak kalian masa depannya. Tetapi ada sering kita dapatkan bahwa obat biasa saja, obat paten itu yang tidak dilarang peredarannya, tetapi membawa di sekolah baru dimakan, baru bikin resep tersendiri. Resepnya itu maksudnya tidak sama dengan dokter. Dokter itu kalau meresepkan paling-paling 1 kali 3. Nah, 3 kali tak 1 dimakan. Kalau yang kita dapatkan pengalaman-pengalaman yang segelintir orang cuma memakan obat yang tidak terlarang, tapi 1 kali makan, resepnya itu 1 kali makan 10 biji. Nah, ini makanya dilarang bawa obat kecuali dibutuhkan, karena di sini mungkin ada juga obat kalau butuh obat. Oke, jadi jangan kita bawa obat terlarang. Tak kalah pentingnya dalam penggunaan gawai bahasanya orang Jakarta, bahasanya kita di sini HP. Nah, ini porno aksi dan pornografi TikTok. Nah, itu penting. Jadi kelas kelas 7 penting diketahui ini. Dilarang bawa HP karena itu kalau tidak perintah guru HP, artinya membawa secara bebas. Nah, ini sering ada porno aksi yang melanggar norma-norma agama ini. TikToknya apa? Nah, kemudian di tempat-tempat yang tersembunyi, kemudian disebarkan ke media sosial, akhirnya sekolah yang rusak namanya, dan termasuk keluarga kalian dan keluarga kalian yang rusak namanya itu. Jadi tolong dihindari sama sekali. Bawa HP bukan perintah guru, karena ini biasa terjadi membuat TikTok dan porno aksi ini. Kemudian perbuatan yang menentang agama, saya kira sudah diberikan motivasi sama bapak dan ibunya bahwa janganlah kau membuat perbuatan seperti ini yang melanggar norma agama. Terus saya panjang lebar di sini. Kemudian perkelahian antar siswa dalam sekolah. Ini sering terjadi. Kelas 7-1 berkelahi dengan 7-2 misalnya. Ini mudah-mudahan saya berharap baik kelas 7 ini tidak ada yang terjadi sampai tamat kalian semua. Saya kira sekolah kita aman. Kalau hal-hal perkataan yang menyinggung, ya kita maklumi saja. Jangan kita langsung bereaksi panggil teman untuk baku hantam, baku tinju. Itu tidak diharapkan. Jadi jangan ada perkelahian antar siswa di dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Sinjai maupun di luar lingkungan sekolah. Atau perkelahian antar sekolah. Taruh misalnya sekolah kita di sini siswanya berkelahi siswanya SMP 1, itu dilarang. Bahkan resikonya akan dikeluarkan kalian atau dikembalikan pada orang tua untuk dibina karena tidak mau mendengarkan nasihat dari sekolah. Kemudian memalak. Ini dari SD itu saya dengar beritanya banyak siswa malak-malak.
Artinya orang yang hebat itu siswa yang hebat, peserta yang hebat dianggap dirinya dia yang berkuasa, dipalas semua temannya. Itu kan memakan uang haram. Jadi jangan sekali-kali makan uangnya orang karena paksaan, kecuali dikasih. Nah, ini namanya memalak. Di sini juga sekolah sering terjadi, bukan saja laki-laki atau perempuan juga, tapi selalu terdeteksi karena selalu kita kontrol. Itu. Jadi tiadakan itu namanya memalak teman, sekalipun kita yang berkuasa. Kemudian kita dilarang berperilaku tidak sopan dan tidak santun pada guru, teman peserta didik, dan lain-lain. Kita harus berperilaku sopan. Jangan bilang, asuh, lain sebagainya. Itu kan bukan budayanya orang Bugis dan orang Timur. Itu. Nah, terakhir perlu kalian ketahui bahwa di sekolah kita di sini ada budaya sekolah yang bersifat religius. Ada budaya sekolah yang bersifat religius. Yang sejak dulu dilaksanakan, alhamdulillah sampai sekarang kita laksanakan di sekolah ini. Jadi sudah membudaya di sini kita ini. Yang pertama itu, anakku sekarang harus pahami, khususnya kelas 7, karena kelas 8 dan kelas 9 sudah melaksanakan dan sudah tahu. Nah ini yang pertama. Yang pertama itu, setiap peserta didik diwajibkan sholat duhur di masjid sekolah sebelum pulang secara bergilir setiap kelas. Jadi semua siswa diwajibkan sholat duhur dulu baru pulang, digilirkan setiap hari. Jadi taruh misalnya hari Senin itu kelas 7 sampai hari Selasa, hari Rabu sampai Kamis kelas 8, Jumat sampai Sabtu kelas 9. Tidak bertumpuk karena kemampuan masjid cuma lebih 200 orang, jumlahnya kita hampir 500 orang. Oleh karena itu dipergilirkan sebagai pembiasaan menjadi terbentuk karakter yang religius bagi anakku semua. Nah, yang kedua, ini program sekolah ini, budaya sekolah. Itu ada sudah lama dilaksanakan di sini. Ada kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai waktu pagi, pertama kita masuk, dilakukan one day, one ayat. Setiap hari satu ayat. Dan program kita kalau bisa, setelah tamat di SMP Negeri 5 Sinjai, minimal menghafal juz 30. Bukan 30 juz, tapi juz 30. Itulah kita programkan ini, setiap hari harus minimal seharusnya satu ayat satu hari kita hafal, kita maknai dan kita amalkan. Alhamdulillah sudah lama kita programkan ini. Itu sudah membudayai pada budaya sekolah di sini di SMP 5. Kemudian kultum. Kultum sudah lama juga. Yang dilibatkan dalam kultum adalah siswa sendiri secara bergilir. Mungkin ini setiap hari Jumat. Kultumnya itu setiap hari Jumat sekali sebulan. Itu ditunjuk oleh kelas siapa lagi yang akan membawa kultum. Yang materinya itu semua ikut. Semua siswa, jadi sekalipun kelas 7 yang pembawa kultum pada waktu itu, semua siswa ikut, semua guru ikut, semua tata usaha ikut, dan semua guru BK ikut. Jadi kalian diajar untuk tampil bagaimana, tampil untuk memberikan sedekah agama ini. Jadi anakku sekalian, ini kata akan digilir, siapa lagi yang ditunjuk dari kelas mana, kemudian siapa walinya, itu yang tampil lagi. Memberikan ceramah agama selama 7 menit. Melalui studio kita, ini Nawa di Negeri 5 Sinjai. Kemudian sholat duha. Nah ini sejak dulu juga kita programkan sholat duha. Nah, kita tumbuh kembangkan lagi sekarang. Itu pun sebulan sekali kita latih-latih diri yang melaksanakan sholat duha semua komponen sekolah. Mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran, kemudian guru BK, tata usaha, dan tak kalah pentingnya ada anakku sekalian dilibatkan dalam sholat duha.
Tapi bukan setiap hari, tetapi setiap hari Jumat sekali dalam sebulan. Kemudian ada lagi ada papasem madeceng. Jadi papasem madeceng oleh bapak dan ibu guru 4 kali sebulan setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu ada papasem madeceng. Insya Allah pelakunya adalah guru-guru kalian yang secara bergilir, bukan satu orang saja, tetapi digilir juga. Berarti dalam 1 bulan 4 kali kita mendapatkan papasem madeceng dari bapak dan ibu guru yang dikenai tugas setiap hari Rabu pada minggu berjalan. Kemudian anakku sekalian, kemarin sudah disampaikan kepada sekolah arahannya di pembukaan MPLS di lapangan kemarin di apel. Ini harus kita budayakan 3S. Jadi 1, senyum dulu. Kita ketemu teman-teman senyum. Jangan marah-marah dilihat. Kemudian ketemu dengan guru senyum. Kemudian ketemu dengan bapak kepala sekolah dan tata usaha harus senyum. Dan bukan di lingkungan sekolah saja, biar setelah pulang sekolah budayakan ini supaya nampak pada masyarakat orang tua bahwa ternyata yang terdidik di SMP Negeri Sanjai membawa dampak lebih bagus karena ada budaya 3S-nya yang dibudayakan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, sesudah kita senyum, kita salam. Jadi senyumnya itu jangan sembarang senyum. Ya senyum. Jangan mengisi. Nah. Jadi senyum. Kemudian sapa. Assalamualaikum teman-teman. Kalau teman-teman. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Nah itu. Assalamualaikum Bapak. Nah, itu namanya salam. Jadi sesudah itu berentetan peristiwanya. Senyum dulu. Kemudian memberikan salam kepada siapa yang kita ketemu. Baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena ini kewajiban, karena ini perintah agama ini. Ini tidak bisa diberikan. Salam, sesudah disapa. Jadi salamnya tadi bilang, Assalamualaikum. Jangan. Yang wajar-wajar saja sudah perintah agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru. Tentu Bapak dan Ibu Guru memberikan juga salam. Karena ini doa keselamatan kita bersama. Jadi timbal balik. Kemudian disapa. Disapanya jangan teriak-teriak. Bapak guru, ibu guru. Nah, ini tentu menjalin hubungan silaturahmi kekerabatan kayak bapak dan ibu bersama dengan bapak ibu gurunya. Menjalin persaudaraan terhadap teman-teman. Kenapa kita apa kabarnya? Baik-baik aja Ki. Nah itu. Jangan dibilang acuh. Begini itu di luar itu koridor agama itu. Kemudian budaya Bugis itu dilarang sama sekali itu, karena kita dalam Bugis itu ada tradisi yang harus kita kembangkan itu dan harus dilaksanakan sampai akhir hayat kita itu. Kemudian tambahan sedikit. Insya Allah di sini ada program bahwa itu pramuka wajib bagi semua siswa. Jadi wajib itu. Tentu kalian menyiapkan baju ini, baju pramuka. Karena sesuatu ada latihan. Kemudian ada juga satu Palang Merah Indonesia, disingkat dengan PMR. Inilah ekstrakurikuler yang yang wajib harus kita laksanakan di SMP Negeri Sanjai. Sekalipun masih banyak ekstrakurikuler yang lain. Saya kira anakku sekalian, khusus kelas 7, mudah-mudahan mengikuti semua dengan sama tadi materi-materi yang saya sampaikan berkaitan dengan sarana sekolah, kemudian budaya sekolah. Mudah-mudahan nanti kalau aku sekalian sudah selesai MPLS saat di dalam belajar, kita budayakan semua apa yang saya sampaikan supaya kita hidup tenang dan tertib dalam lingkungan sekolah, dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Peraturan itu dilaksanakan supaya kita tertib. Kalau sudah tertib, oke, jalan dengan baik. Saya kira itulah yang saya sempat sampaikan pada ini. Saya kira hanya
ada sesuatu yang tidak berkenan di hati anakku sekalian, ataupun bapak-bapak ibu guru yang ikut berpartisipasi pada materi kali ini, saya itu manusia biasa saja, tentu tidak hilap dari kesalahan. Dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Orang pada saat itu bernama hari ini nama yang harus saya adalah cara hidup atau sekelompok dengan belajar. Belajar adalah baik dan positif. Sebagai seorang peserta, aku adalah dalam melaksanakan yang dilakukan. Banyak orang yang belajar tidak mendapat. Apa penyebabnya? Kan tidak belajar tahu kan masalah pengetahuan waktu istirahat dan tidak
Zaman sekarang ini hal anak anakku sekalian, banyak di antara gagal belajar akibat karena mereka belajar sebagai bahan peningkatan kualitas. Nah, kualitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, aman, dan daya pikir, nilai yang dalam budaya. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sekalian yang saya cintai. Dalam belajar, kita lakukan keterkaitan daya belajar yang kita lakukan dalam budaya belajar kebiasaan cara belajar jangankan satu kebiasaan otak tubuh kita, kalau kita sudah terbiasa contoh seseorang itu tangan, kalau kebiasaan ada di atas, kita diminta apa kita lihat bahwa pada umumnya orang melakukan apa yang tahu bahwa kebiasaan dalam budaya belajar kan sumbangan yang sangat besar dalam menyokong kita lihat pacu sebab kemampuan yang dikembangkan melalui budaya belajar itu adalah kemampuan jasmani
Adapun kemampuan jasmani dan rohani. Ya, Ibu ulang kembali bahwa adapun kemampuan jasmani dan rohani tersebut kemudian kita lihat dulu ya satu persatu di dalam pembiasaan seperti tadi Ibu sampaikan, salah satu contohnya di dalam pembiasaan melipat tangan yang kita sudah terbiasa ketika tangan kiri kita berada di atas, ketika kita diminta untuk melipat tangan dengan tangan kanan di atas itu agak mengalami kesulitan ya. Nah, jadi kemampuan jasmani dan rohani tersebut ya, pengembangannya sebagai dari segi pengetahuan ya, kemudian dari segi keterampilan, kecakapan dan nilai-nilai kehidupan berupa sikap ya, kemudian dedikasi. Ini kita bisa melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sekecil apapun itu akan sulit diubah jika kita tidak berusaha semaksimal mungkin atau tidak memiliki tekad untuk ubahnya, walaupun kita sudah tahu bahwa itu adalah kebiasaan yang buruk. Nah, oleh karena itu, maka budaya belajar merupakan suatu upaya untuk menjawab tantangan terhadap masalah yang timbul dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam era milenial. Dapat daripada ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang cerdas, yang memiliki akhlak baik, tentu harus ditanamkan dalam diri kalian berubah, berusaha untuk berubah. Nah, bagaimana cara berubah? Tentu itu diawali oleh diri sendiri. Karena motivasi yang terbaik itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Orang lain itu adalah unsur. Nah, membangun tradisi budaya belajar di sini kita lihat ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk bukan. Yang pertama, hindari perintah untuk belajar. Apa maksudnya? Maksudnya di sini, anak-anakku jangan belajar ketika disuruh. Nanti disuruh baru mau belajar. Nanti diperintah oleh orang tua di rumah baru mau belajar. Nanti diperintah oleh bapak ibu guru baru mau belajar. Nah, untuk menjadikan belajar sebagai budaya, tanpa kalian disuruh, maka kalian harus belajar. Supaya itu menjadi kebiasaan yang baik bagi. Yang kedua, ciptakan situasi di rumah. Ya, situasi di dalam rumah itu seperti apa? Ya, itu akan mempengaruhi minat belajar kita. Misalnya, rumah kita sudah disiapkan oleh orang tua sebuah kamar. Ya. Nah, untuk menjadikan kita nyaman berada di dalam kamar, sekaligus menjadikan kamar sebagai tempat belajar, tentu kita berupaya untuk menata kamar tidur kita, sekaligus tempat tidur kita dengan rapi dan bersih. Yang ketiga adalah pengaturan waktu belajar di rumah. Aku sudah ketahui bersama bahwa waktu kita dari jam 7 pagi sampai pada pukul 14 itu terkadang sampai pukul 14 waktu terkadang kita masih berada di sekolah. Itu kita harus pandai-pandai di dalam hal mengatur waktu. Bagaimana caranya? Itu anak-anakku bisa bikin
daftar sendiri, waktu-waktu tersendiri yang bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk membudayakan belajar untuk hidup. Ya. Di dalam memotivasi diri sendiri seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang datangnya dari diri sendiri. Bagaimana cara memotivasi diri agar tetap semangat belajar? Ini ada beberapa tips yang akan Ibu sampaikan. Ya. Yang pertama, hilangkan distraksi. Apa maksudnya? Kita berusaha untuk selalu menghindari, hal-hal yang menarik perhatian kita yang tidak berhubungan dengan belajar. Mungkin ada ajakan teman ke tempat lain yang tidak bermanfaat, ya. Kemudian mungkin ada pengalihan perhatian untuk menonton televisi, ya, sesuai dengan acara-acara kesukaan kita. Ini kita selalu berusaha untuk menghilangkan pengalihan perhatian. Nah, kemudian cara yang berikutnya adalah mematikan HP. Jadi ketika anak-anakku memang sudah fokus untuk belajar, berniat untuk belajar, maka HP-nya disingkirkan dulu. Ya. Kecuali kalau HP dijadikan sebagai media untuk belajar. Kemudian berikutnya kita tentukan target belajar kita. Hari ini saya harus belajar ini. Target saya sampai di sini. Saya targetkan hari ini pengetahuan yang harus saya miliki adalah ini. Hari ini yang harus saya pelajari adalah mapel ini. Target saya harus mencapai tujuan atau indikator pembelajaran yang harus saya capai hari ini adalah ini. Tuh, jadi kita tentukan target belajarnya. Kemudian selanjutnya adalah belajar lebih awal. Ya. Misalnya, Ibu berikan contoh. Ya. Ada banyak anak-anak atau ada banyak peserta didik yang nanti belajar ketika akan menghadapi ujian atau ketika akan menghadapi ulangan. Sehingga waktu yang digunakan itu tidak cukup. Dengan begitu banyaknya materi yang harus diulang, begitu banyaknya mata pelajaran yang materi-materinya harus kita pelajari. Kalau kita belajar nanti pada saat akan ulangan, kita yakin dan percaya bahwa anak-anakku sekarang akan keteteran. Nah, belajar lebih awal di sini maksudnya adalah kita belajar terlebih dahulu seperti poin yang pertama tadi tanpa disuruh. Ya, ada orang bijak mengatakan bahwa 10 kali 1 itu lebih baik daripada 1 kali 10. Walaupun hasilnya kan dikatakan sama. 10 kali 1 itu akan lebih baik daripada 1 kali 10. Maksudnya apa? Maksudnya ketika anak-anakku sudah menargetkan ya, target belajarnya, menentukan target belajarnya, maka tentu anak-anakku akan belajar lebih awal dengan catatan bahwa 10 kali 1. Jika saya belajar lebih awal dan mengulang-ulangnya, satu materi saya ulang terus-menerus, sampai 10 kali, sampai saya pahami betul, sampai pemahaman saya saya memahami materinya, ya, walaupun hanya satu materi, tetapi kalau sering diulang-ulang itu akan lebih baik hasilnya daripada 10 mata pelajaran yang hanya dibaca atau dipelajari hanya 1 kali saja. Makanya belajar lebih awal itu ya lebih baik. Jadi motivasi diri untuk senantiasa belajar lebih awal.
Kemudian berikutnya salah satu cara untuk memotivasi diri agar tetap semangat dalam belajar, mungkin anak-anakku perlu teman berdiskusi, ya, perlu teman untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hal mengerjakan tugas-tugasnya, ya, itu bisa dilakukan. Dan gunakan metode belajar yang cocok untuk, karena terkadang setiap orang atau setiap anak itu memiliki cara belajar yang berbeda. Ada anak yang nanti asik atau bisa dipahami kalau dia belajar sambil mendengarkan musik. Ada anak yang nanti bisa paham materinya kalau dalam keadaan sunyi. Ada juga anak yang nanti pemahamannya atau terhadap satu materi itu dapat lebih cepat dipahami ketika dia belajar secara kelompok, ya. Jadi kita, anakku sekalian, bisa menggunakan metode belajar yang cocok untuk kalian. Tentu kalian bisa lebih memahami, kalian sendiri yang memahami metode apa yang cocok untuk cara belajar saya, atau agar kualitas saya lebih baik lagi. Nah, kemudian ya, tentu yang berikutnya membuat catatan sehari dari pelajaran. Nah, juga merupakan salah satu metode atau cara dalam hal memahami pelajaran cepat. Membuat perencanaan yang baik, ya. Tadi terkait juga dengan yang poin sebelumnya, yaitu targetkan materi yang akan dituntaskan. Dan yang tidak kalah penting adalah disiplin dalam belajar. Jadi ketika anak-anakku sudah membuat schedule-nya, sudah membuat jadwal belajarnya, jam sekian sampai jam sekian saya harus begini, jam sekian sampai jam sekian saya harus melaksanakan ini, maka berusahalah untuk konsisten, ya, untuk istiqomah dalam mengikuti atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang anak-anak sudah jadwalkan atau sudah atur. Nah, tentu di dalam hal mempelajari pengetahuan, di dalam hal mempelajari satu ilmu, tentu biasa kita mengalami suatu kesulitan, bisa mengalami suatu masalah di dalam hal memahami. Nah, mungkin kita sudah baca berulang-ulang sekali, tetapi pemahaman kita belum bisa, maka alternatifnya adalah bertanya. Tanya ya kepada orang yang bisa kita anggap lebih bisa, ya. Dan tentu kita siap juga untuk tanya. Kemudian selanjutnya adalah belajar dengan serius dan tekun. Nah, tentu ini terkait dengan disiplin di dalam belajar. Ketika anak-anakku ya sudah disiplin, tentu dengan otomatis anakku bisa serius dan tekun. Hindari belajar berlebihan. Apa maksudnya? Ya. Hindari belajar yang membutuhkan waktu sangat lama. Ya. Seperti tadi Ibu katakan, ya, 10 kali 1 itu lebih baik daripada 1 kali 10. Atau mungkin karena sudah waktunya sudah mepet, ya, pekan depan sudah ulangan, pekan ini baru mau belajar, sehingga waktu yang digunakan belajar mulai jam 8 sampai jam 11 malam. Nah, itu yang dimaksud dari belajar terlalu berlebihan, karena itu juga akan mempengaruhi kepada. Tadi sudah disampaikan istirahat yang cukup. Berikutnya kita lihat, ya, ketika kalian harus menentukan apakah kalian termasuk seseorang yang bertipe visual, auditor, atau kinestetik. Ini apa? Balik lagi kepada metode belajar tadi. Ada di antara kalian yang cepat paham ketika melihat apa yang akan dipelajari.
ada juga di antara kalian tidak dapat memahami dengan cepat ketika dia membaca. Tetapi dia cepat memahami ketika dia ada juga yang cepat memahami kalau dia melihat secara langsung melalui audio dan visual. Nah, dengan mengetahui bagaimana gaya belajar kalian, otomatis kalian akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan materi yang akan kalian pelajari. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, selain daripada itu ada beberapa tips di dalam hal meningkatkan motivasi belajar. Setelah kita menentukan gaya belajar, maka saatnya kita buat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar yang jelas itu akan membuat kalian lebih mudah untuk mengatur waktu dengan materi yang harus kalian pelajari. Ini terkait tadi dengan poin-poin atau item-item yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Ya. Tips meningkatkan motivasi belajar selanjutnya yaitu harus menghindari apapun yang bisa mengganggu kalian untuk belajar. Tadi di awal sudah Ibu singgung bahwa kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita yang bisa saja membuat kita tidak jadi belajar. Jadi berusahalah untuk selalu menghindari apapun itu yang bisa mengganggu kita untuk belajar. Ya. Kita juga harus mengatur waktu antara belajar dengan bermain media sosial, melihat televisi, dan game online. Nah, ini supaya waktu belajar kalian tidak terganggu. Jadi anak-anakku bisa mengatur jadwal 7.30 sampai jam pukul 14 saya berada di sekolah. Pukul 14 ya, berada di rumah sampai pukul sekian istirahat. Setelah itu sholat ya, mandi, sholat, baru bisa disisipkan di situ waktu belajar ya 20 sampai 30 menit lah, baru bermain. Sholat maghrib, nah, kalian sendiri yang atur jadwalnya dengan ketentuan menyesuaikan di lingkungan. Selain daripada itu, usahakan jangan berada di kumpulan orang atau keramaian yang biasa mengalihkan fokus belajar. Ya, misalnya, kita kan sebagai peserta didik banyak teman. Ada teman yang bisa memberikan kita motivasi ke hal-hal yang baik. Ada juga teman yang terkadang mengajak kita ke hal-hal yang negatif. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang harus saya jadikan. Di mana, di kumpulan mana saya harus berada. Ya, tentu anak-anakku sudah tahu semua. Pilihlah kumpulan teman-teman yang dapat mengajak kalian ke hal-hal yang positif. Jangan kelompok yang dapat mengalihkan perhatian kalian sehingga waktu belajar kalian tidak terlaksana. Hal ini akan membuat kalian mendapatkan suasana belajar yang lebih baik dan bisa meningkatkan motivasi kalian untuk belajar. Nah, selanjutnya tips meningkatkan motivasi belajar yaitu dengan menggunakan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kita, baik lingkungan sekolah maupun yang ada di rumah. Ya, karena dengan memberdayakan fasilitas atau sumber daya juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Kalian bisa berkonsultasi kepada guru, kepada sesama teman, atau kepada orang lain, ya, sehingga kalian bisa mendapatkan banyak masukan dan nantinya bisa jadi acuan bagi kalian untuk lebih baik lagi. Selain itu, kalian juga kalau di sekolah itu bisa menggunakan fasilitas perpustakaan.
atau membaca dari berbagai sumber, ya, misalnya di internet secara online sudah diaplikasikan oleh sekolah, ya. Usahakan jangan membuka situs-situs yang tidak seharusnya dibuka oleh peserta didik. Semakin banyak referensi yang kalian dapatkan, maka akan semakin besar pula peluang kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, selain itu, kalian juga bisa menggunakan motivasinya dengan menciptakan suasana belajar sendiri, ya. Ya, ini untuk menjaga agar kalian selalu dalam keadaan termotivasi. Jangan pernah merasa gagal apabila hasil yang kalian dapatkan tidak sesuai harapan. Begini, ketika kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih baik, untuk berusaha mengikuti jadwal-jadwal yang telah kalian susun, yang telah kalian targetkan, ternyata belum tercapai, maka jangan putus asa. Karena tidak ada orang yang sukses itu hanya lancar-lancar saja. Pasti banyak kendala, pasti banyak masalah yang dihadapi sebelum mencapai tingkat ya. Jadi ketika anakku gagal, jangan kecewa, tetaplah berusaha semaksimal mungkin sampai tujuan dan cita-citanya tercapai. Nah, kalian harus merasa bangga dengan apa yang kalian sudah hasilkan, ya. Kemudian dengan kesadaran untuk terus meningkatkan proses belajar kalian. Anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kalian bisa juga mencatat berbagai kemajuan yang kalian sudah peroleh, ya. Seperti tadi ada target-target yang sudah kalian tentukan bahwa saya dalam sekian hari atau dalam sekian pekan, target saya sudah menguasai ilmu pengetahuan ini dengan indikator ini, ya. Nah, setelah itu kalian bisa mencatat, oh ini saya sudah capai, ini saya sudah capai, oh ini belum. Yang belum, bagaimana usahanya supaya bisa lebih tingkatkan. Jadi ketika kalian sudah bisa melihat seberapa jauh peningkatan sejak awal berkomitmen untuk rajin belajar, berkomitmen untuk membudayakan belajar, maka kalian akan benar-benar bangga dengan diri kalian sendiri. Walaupun mungkin di prosesnya itu ada berbagai permasalahan, terkadang gagal dan sebagainya. Nah, saya rasa itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi Ibu diri sendiri, juga mungkin kepada anak-anakku sekalian. Tanamkan pada diri sendiri bahwa saya bisa, dan saya harus sukses, ya. Untuk jadi kebanggaan keluarga, jadi kebanggaan orang tua, tentu bangga, jadi kebanggaan bangsa dan negara. Terima kasih anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika di dalam pemaparan materi Ibu ada hal-hal yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian. Mohon maaf. Terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, selamat belajar, salam. Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua di